Kang Sule ini bisa pernah jadi nomor 1 ya pelawak ya dulu ya? Dia punya video bukti bahwa ada kejanggalan gitu maksudnya teh. Awal-awal kasus itu gara-gara apa nih awal? Iya, skin scare. Dia itu emang gimana ya, karakternya emang teguhkan pendirian dia lah. Kalau dia bilang ini, ya udah ini mah gue bener-bener dia tuh ngebela pendirian dia lah. Kang Sule bro, katanya Kang Sule ini Diberitakan sakit. ya? Percaya nggak gue pernah ikut audisi API sama dia? Percaya aja sih. Terus gimana tah? Sampai di tahapan waktu itu? Tahap pertama udah kalah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolnya Orang-orang lokal. Kita bahas artis sekarang yang lagi viral. Artis siapakah gerangan? Iya, Nikmir. Nikita Mirjani dan Nikita Bapak Mirzani. Sule. Ini beberapa ada pemberitaan yang cukup viral juga terkait kedua artis ini. Ini artis besar semua ya. Seperti kita tahu bahwa Nikita Mirjani bukan orang baru lah di dunia keartisan lah, dia udah lama juga. Begitupun dengan pelawak Sule ini, kita tahu sepak terjang dia dari awal tuh dari mana kita udah tahu, dan salah satu artis besar juga. Dan di dunia hiburan Kang Sule ini bisa pernah jadi nomor 1 ya pelawak ya dulu ya. Dan terkait itu kita bahas Kang Sule dulu apa siapa dulu bro? Nikita Mirjani aja Nikita dulu. Mirjani, oke. Ini gimana bro? Nikita Mirjani itu kayak apa tuh informasinya bro? Kasusnya Terupdate-nya apa? Ya, yang terupdate itu akhirnya Nikita Mirjani membeberkan video. Dia punya video bukti bahwa ada kejanggalan gitu maksudnya teh terkait kasusnya ini. Jadi kasusnya ini menurut pihak Nikita Mirjani sudah disetting. Jadi si RG ini beliau punya orang orang kuat lah di pemerintah. Kuat makan. Ya, informasinya ada semacam seperti itu. Dalam hal sekarang Kuat itu daerah. bisa ada perlindungan hukum katanya ini, ada dari pihak Backing lah. Coba Backing. di ini dulu kasus awalnya itu tentang apa sih? Kalau Awalnya kasus tuh. awalnya itu tentang masalah itu skincare. Produk. Jadi gimana nih? latar belakangnya itu memang dulu berteman sih. Ini yang bahaya itu. Rekan bisnis ya? Ya, yang bahaya itu kadang-kadang bukan orang lain yang lebih bahaya, itu teman sendiri gitu kadang-kadang. Awal kasus itu gara-gara apa nih awal? Iya, skincare. Jadi Gimana, dia itu gimana Endorse ya? ada clash, katanya itu dari pihak itu merasa dirugikan karena diminta uang. Dari pihak siapa? Itu si dokter itu, dokter Pihak yang skincare. punya produk merasa dirugikan Karena dipalak, maksudnya dipintain karena uang. asistennya si Nikita Mirjani memberikan angka yang cukup mahal. Gitu. Mahal. Dan Nikita Mirjaninya tidak memberikan angka seperti itu. Ya, intinya itu seperti itulah yang didapat infonya. Ya, masalah duit lah menurut. Intinya Tapi kenapa duit nggak lah. yang diangkatnya si asistennya aja kalau memang Kan memang sudah masalah dibawa, besar? sisanya udah dibawa. Yang begini nih, Anda harus mengetahui bro. Jadi yang namanya sesuatu komando itu, anak buah itu gimana pemimpinnya. Ya ada perintah. Bosnya menyuruh ini, ya ke bawah-bawah. Sekarang yang melakukan anak buahnya. Tapi di kita banyak kok yang merintah yang nggak dihukum, malah yang menjalani perintahnya. Ya itulah mah, namanya itu mah pejabat. Kalau ini kan artis. Ngeri kita kalau itu mah. Levelnya udah Beda. ada pokoknya mah. Ya intinya ini buat kita semua yang pro Nikita Mirjani dan pro dokter skincare. Intinya ya dibukalah diri, karena yang namanya persetujuan itu tidak enak. Ya. Ya walau bagaimanapun mau gengsi atau gimana kan artis ya. Jadi kalau bahasa Sunda pak kekeh Apa ke Nikita Mirjani kekeh mana yang merasa benar, begitupun. Ya isi itu. Kekeh. Terus sampai sekarang Benar juga. udah sampai titik mana bro kasusnya? Sampai di titik yang perang bukannya Nikita Mirjani fans itu, jadi netizen yang Fans. pro
pro Nick dokter Nikmir dan pro dokter Reja Gladys yang ribut di Sudah ini. ditahan Nikita dari pihak Nikitanya, udah ada proses hukum. Nikita Mirjani bukannya ditahan, tapi karena proses persidangan ya selama ini ditahan di kejaksaan sampai nanti Tahanan ada kejaksaan ya masih berarti. ada hukuman ingkrah, ada kepastian hukum baru di LP. Nanti kan ada proses banding. Tak tahu proses banding. Berarti udah P21 berarti udah tahanan Ya kejaksaan. ada proses. Nanti setelah ketuk Berarti palu nih. itu mah udah mungkin kalau secara dasarnya itu dari kejaksaan udah ini ya mendapatkan barang bukti kalau udah sampai persidangan dan udah dijadikan mungkin tersangka. Cuman ya di situ tinggal ya pengacaranya aja mungkin yang ini. Iya, yang lebih diikuti pemirsa ini terjadi persetujuan antara jaksa penuntut umum dengan Nikita Mirjani. Iya. Daripada Nikita Mirjani PSI Reja Gladys Gua serunya kira itu. masih di kasus yang anaknya itu, Bro, yang anaknya Yang itu si penari itu sekarang udah Oh, iya. udah sampai di titik mana ini di kasusnya titik. ini? Kalau itu saya tidak mengikuti, intinya Oh. lagi proses persidangan. Oh, masih ada juga ini kasus itu juga. Ya, Jadi ada tetap dua kan kasus sama Nikita Mirjani sekarang. Nikita Mirjani itu kasusnya itu mah beda cerita. Kalau itu mah masalah anaknya. Kalau ini masalah dia pribadi. Kalau itu mah anaknya yang dikabarkan ada Tapi ini diperlakukan. masuknya perdata, penipuan atau penggelapan? Kalau Nikita Mirjani tetap pidana dong. Ah. Jatuhnya pidana bukan perdata. Ini karena berkaitan gua dengan nggak tahu uang. ya, ini gua nggak tahu ya. Anggap gua awam nih. Ini ada kayak ini nggak sih, kayak dibikin-bikin gitu isu supaya naikin popularitas lagi gitu nggak sih? Enggak. Kalau masuk ini- persidangan mah nggak saya rasa enggak. Kalau Tapi ini kalau hanya bukan. sebatas Kalau belum Drama-drama. sampai Drama-drama, drama-drama gimmick mungkin gitu. nggak sampai dilaporkan ke pihak berwajib, bisa settingan. Banyak itu artis yang seperti itu kita nggak kalau hanya sebutin. sampai ke kepolisian doang. Kalau gitu. udah levelnya udah masuk disidangkan, BAP itu udah itu. bukan settingan lagi. Karena ya namanya nama baik kalau sudah jatuh susah mau naikkan lagi. Iya. Kalau namanya baik itu kan. Apalagi Jadi dunia buruk. hiburan ya udah. Iya, dunia hiburan Menurut itu lu udah jatuh. sosok Nikita Mirjani itu kayak apa? Yang menurut perspektif pandangan point of view. Kalau menurut gua sih Nikita Mirjani memang seorang ibu rumah tangga yang baik sebenarnya mah. Iya, Cuman kan dia istilahnya ya wajar lah ada tidak kecocokan sama si A, udahan ini kalau dalam ini keluarga. Ente ketutupan. Tapi pada intinya ya bagus karena dia itu seorang ibu juga, seorang yang memang tulang punggung buat anaknya, membesar anak-anaknya. Salut lah Ya, buat Nikita kalau Mirjani. kalau menurut gua sih Nikita Mirjani yang gua tahu sih di luar kontroversi beliau ini banyaklah kontroversi gitu ya, dari sisi penampilan segala macam, dari sikap juga banyak ya yang gini. Tapi yang gua lihat sih emang kayaknya orangnya sih baik sih, ya, Baik. ya sama siapapun gitu. Kadang dia juga kadang suka diberitakan bahwa sering menolong orang gitu segala macam. Jadi sisi baiknya banyak lah ya, cuman mungkin selalu ada kontroversi lah dari dia, dari karakter sikap dia mungkin segala ya, macam. masing-masing orang punya Ya. Nah, tapi kalau gua sih sudah tidak melihat orang dari sisi buruknya, selalu ya dari sisi baiknya aja ya. Untuk itu kita mah hanya sebatasnya mungkin bisa mendoakan aja lah gitu, istilahnya. Mudah-mudahan ya, atau disadarkan, atau mungkin kita yang salah pun bisa dibenarkan dengan sudut pandang beberapa orang lah gitu. Tidak bisa ngejudge seseorang itu bersalah atau tidak kan. Ya intinya kalau Ada mungkin di situ ada nilai baik juga ada. Ya. Kalau Bung Hoy tentang Nikita Mirjani tahu Kalau setahu saya sih yang sering lihat di TV emang ya, kalau ibarat bikin selalu kontroversi terus ya. Kalau saya lihat nih pandangan saya. Tapi emang itu sih yang saya lihat ya. Tapi nggak tahu kan dalam kehidupan sehari-harinya dia seperti apa gitu Iya, kan. kita nggak tahu. Ya mungkin dia ke ininya lebih Sosialnya ke lebih anak tinggi. buahnya atau ke kayak bekerja di rumahnya lebih emang ya kita nggak tahu. Tapi emang yang saya lihat sih di berita-berita apa kok selalu kontroversi. Lu Itu Jar, aja sih. lu ngikutin Nikita Mirjani? Kalau dari perspektif Genji, ya sorry kalau Genji yang tidak terwakili, dia itu emang gimana ya, karakternya emang teguh akan pendirian dia lah. Kalau dia bilang ini, ya udah ini mah gue bener-bener dia tuh ngebela pendirian dia lah. ya Orangnya bener berkarakter. Terus sempet dia beberapa kali apa ya, kayak waktu itu ngasih tip apa-apa gitu ke Ojo.
tips uang. Iya kan, sampai banyak ojol yang datang ke rumah dia, padahal Ya. dia ngasih tip ya karena dia emang mau gitu, bukan karena nyari pamor apa gimana Ya. kan. Dan dia pun emang pada akhirnya ngasih itu waktu itu karena dia emang mau, bukan karena dia tiba-tiba jadi banyak yang datang kan. Ya sempat Dan ya. kalau dilihat dari beberapa sepak terjangnya, kalau misalkan itu kan namanya hiburan gitu ya, dunia hiburan pasti ada aja lah kayak gitu mah. Cuma kalau buat dari dia karakternya yang tangguh itu sih kayak gak berubah lah dari dulu maksudnya kalau dilihat Ya, berarti kita berempat sepakat bahwa masih ada sisi baik dari beliau. Masih ada. Dari kontroversi Ya. yang beliau lah gitu istilahnya ya. Kontroversinya seorang Nikita Mirzani. Oke, kita sekarang ke Kang Sule ini. Kang Sule, Bro. Ya. Katanya Kang Sule ini Diberitakan sakit sakit. ya? Kalau sakit sih emang ya sakit, kalau saya ngeliat lihat berita sih di konten-konten beliau lagi sakit ya. Sakit apa sih, Bro? Tahu? Kalau menurut dokter mah asma katanya. Oh, asma. Asma apa informasinya tuh? Ya intinya mungkin Selentingan capaian mah, lah. capean. Ya saya lihat di konten kan malam pulang malam. Oh ya ini, gua mau ngaitin ini tentang ramalan-ramalan itu tuh. Harat Gumai. Ya kan sempat ada peramal tuh siapa, Bro? Harat Gumai. Gumai. Katanya meramalkan bahwa akan ada sosok artis yang terkenal dengan ciri-ciri muka atau tubuh segala macam kayak yang diindikasikan bahwa ini kayak mirip Sule. Kang Sule gitu, dan kebetulan juga Kang Sule kebetulan lagi sakit gitu, soalnya kayak ada dihubung-hubungkan gitu. Tapi sekarang Kang Sule-nya udah meninggal, udah baik ya, udah sembuh lah, Ya. udah. Kayaknya begitu sih, kita juga belum ngelongok sih. kapan juga kita diundang ya. Intinya dari pihak Kang Sule merasa dirugikan dengan kejadian dia sakit itu dimanfaatkan sampai ada ini ada yang bikin konten-kontennya, Bro. meninggal, Kang Sule disebut udah meninggal dunia atau segala macam lah Dia dia. kan namanya seorang public figure ataupun artis ya pastilah ada yang emang Selalu ada. fans, ada yang emang Ya. saya bilang ada yang emang di sisi nggak sukanya juga banyak kan itu. Ya intinya Resiko jadi artis. itulah public figure tuh. Sekali Dari perbuatannya dulu, kan dari dulu kayaknya bukan Kang Sule doang ya. Dari pokoknya ada Banyak. artis yang masuk rumah sakit kritis, beritakan meninggal, padahal masih belum. Tapi emang bener, Bro, ada yang beberapa konten gitu yang Ada. memberitakan meninggal beliau. Taunya dari Terus Kang Sule sendiri. Cuman saya nggak bisa bilang itu dari akun apa Iya, namanya. dia mah. bilang waktu itu klarifikasi ya, ada yang lu Saya sampai diberitakan udah meninggal. Seperti kejadian yang Encuy pemain pensiun itu namanya kan Encuy yang meninggal, padahal bukan yang bunuh diri gantung diri itu, padahal bukan Encuy yang mirip. Iya, bencuy Bukan pada Encuy. itu. Bencuy kali, tapi Encuy yang suka main mah masih hidup. Seperti itu. Oh, Diramaikannya mah Encuy meninggal dunia yang pemain itu teh pensiun, lain. padahal lain. Banyak sih di Facebook atau di medsos gitu kan, bukan Kang Sule aja. Ya resiko jadi artis Banyak. seperti itu. Yang Toh diberitakan pejabat juga ada, Iya. kan, yang diberitakan ya gitulah. kalau ingin ngalamin kita jadi artis dulu baru bakalan begitu. Maksudnya di saat sakit itu bukannya dicari hal positifnya, didoakan, malah dibuat konten. supaya naikin rating doang. Padahal sih di sisi lain naikin rating, tapi kita merasa dirugikan, keluarga kita kan kaget. Itu mah jatuhnya mau fitnah orang ya, Bro. Ya, hoax juga itu. Wah, Fitnah, hoax ya, lebih kayak ke fitnah hoax. nah. Lebih ke Tapi hoax juga. kalau biasanya kalau orang mendoakan itu panjang umur, mudah-mudahan Kang Sule itu dipanjangkan umuran, Amin. rezekinya. karena Kan kontribusinya juga kan sakit di itu dunia kalau kita perhiburan. di saat sakit di keterangan lu kalau kita bersabar bertawakal itu kan menggugurkan dosa-dosa. Dosa yang itu. Ya, asal kita sabar. Tapi kita bicara hal lain tentang Kang Sule nih. Kalau menurut gua sih Kang Sule mempunyai karakter ini ya, lawak lucu lah. Maksudnya dia kayaknya segala apapun ya bisa gitu nyanyi. Multi talent lah. Multi-talent dia. Dari sisi bakatnya gitu, Nyanyi, dari segi lawaknya gitu, dengan main musik angklung gitu segala macam. Terus cara lawakan dia dulu dia sempat lamar juga di acara talk show gitu ya. Karena mulai karir dia dari waktu dulu lawakan SOS kan. Oh iya, Ya, awalnya ceritain, Bro, kita Audisi Abi. Api. Pelawak TPI dulu. Seangkatan nggak sama lu, Bro? Oh dia lah senior kita. Dia barengnya senior. sama Bajai. Terus aja. Ya. Bajai dia tuh. Dia kan di Bandung di Hotel Jaya. Termasuk si itu juga ya si Rina Nose. Rina Nose itu Satu angkatan sangkatan, tuh. Glamor apa ya pokoknya itu mah grup cewek lah.
Lu pernah ini juga kan ikut Ya gua kontes juga pernah kontes sama dia tuh. kontes burung. Apaan? Itu satu angkatan, Bro? Enggak beda. Beda, Kalau dia dulu, dia kan Oh. Haluisi pertama, API pertama, dia senior lah. Kita mah waktu itu kedua. Kita mah bareng yang menang teh di bawah Bajai teh apa ya? Oh, Bajai kita mah. Masa Bareng angkatan apa? Bajai. Bajai bareng yang si Sule teh nya. Enggak, beda. Berarti si Bajai, orang mah angkatan Bajai nu kadua. Jadi kan sebetulnya yang sukses tuh Yang angkatan pertama nu satu. juara pertama kan Sule. yang Tab- kedua? Yang kedua mah nggak tahu tuh, maksudnya yang pernah rame lah. Percaya nggak gue pernah ikut audisi API sama dia? Percaya aja sih. Terus gimana tah? Sampai di tahapan waktu itu? Tahap pertama udah Awal kalah. udah. Emang audisinya kayak gimana sih? Kalau misalnya stand up kan kelihatan tuh kayak tampil bawain. Kalau itu gimana tampil audisinya? juga. Cuman kita Tampil, bawa kita bawa buat materi sketsa, lawak, materi lawak. Coba masih ingat gak waktu itu? Kayak gimana? Susah. Ingat tuh, Bro? Coba. Gua udah nggak lupa. Ayo bisa Tentang lah, apa bawain tuh? apa-apa. Si kita kan berempat si Abang, Kan kita pakai ini tentang cover. pekerjaan. Selewat Jadi aja, intinya selewat. saya berperan sebagai pencari kerja. Jadi dia itu bagian apa ya? Aipo malah. Pokoknya kita sedang mencari kerja. Kenapa yang pakai duit, pakai amplop diterima, kita yang ini nggak diterima? Cerita sketsanya seperti itu. Terus? Ya seperti itu doang kan dibilang udah. Oh, Cuma bagus di-cut nggak? tuh. Di-cut Langsung. karena nggak Semenit, 2 lucu. menit tuh nyampe? Enggak? Ya paling 3 menitan lah. 3 Kan menitan. dikasih jatahnya itu 10 menit. Oh. Kalau 10 menit kita bagus terus lanjut. Kalau misalkan itu di bawah 5 menit udah di-cut. Waktu itu kayaknya sih audisinya kayak audisi pertama kan gitu tuh. Terus Pentas aja. abis naik lagi gimana tuh? Udah di nambah Ya udah durasi? nggak ada sama kita udah Ya nggak jauh sih sebetulnya kayak tes stand up sebetulnya. Oh, sama we. stand up kalau Jadi stand up makin sendiri. lama makin panjang Ya. durasinya apa Ya gimana? nanti Iya. kata si jurinya itu kalau enakan nih, ritmenya enak, Bagus. nggak di-cut Ah. dia. Kalau udah dari awal udah nggak lucu, nggak bikin minimal penonton ketawa. Bro, foto-fotonya masih ada tuh, Bro. Masih nyimpen nggak? Cuman hiji masih nyimpen. Lumayan Nanti kita satu buat game. slideshow. Heeh. Biar lebih kredibel Tadi tadi. foto kurang dicetak dina eta tah. Di majalah iya, Baliho. majalah Bobo. Dina lain buku kingkun kurang ini. Masuk Kingkun udah mau Bagus. closing berarti. Masukin ke demokrasi. Ya intinya Nah, udah intinya udah Udah bagus. tas. Udah. Kata-kata bijak. Kang Sule ada sisi positif negatif. Mungkin kan Kang Sule itu udah putus istilahnya sekarang jadi duda lagi. Itu satu lah. Ya, Maksudnya maksudnya dari kan berbagai ini. berbagai inilah. Tapi dia setidaknya pria tangguh lah ya. Iya. Karena seorang komedian itu memang harus siap mental. Iya. Cuman ya ada sisi di dunia entertainnya ada pernah di roasting sama Kiki Putri. Ya mungkin juga itu hal wajar lah kalau dia baper. Karena kan udah dicap sekarang tuh Sule Baper. pelawak baper gitu gara-gara di roasting. Padahal udah aman, udah beres sih sama itu mah udah disebut tabayun atau apa ya. Udah baik lah. Tapi ya Masalah netizen suka mau netizen besar-besar. masih ya. membesar-besarkan. Masih pengen selalu ada konflik netizen tuh. Iya. Dari situ saya ada suara netizen yang ini Yang nyinyir. nyinyir. Yang nyinyir. Jadi ibaratnya begini. Padahal kan namanya manusia itu tidak luput dari kekurangan dan dosa. Iya. Tapi dicari-cari terus kalau artis mah. Iya. Ya kalau kayak gitu nggak ramai kan. Enggak, itu nggak rame dunia artis. Intinya Kita sebagai sebagai warga Indonesia harus menjaga ketertiban. Iya. Dan tidak akan membuang sampah sembarangan Ya. dimanapun berada. Karena di sekolah, di rumah. Karena ada negara yang memang itu sampahnya itu sampai parah itu. Di mana? tuh? Gara-gara di negara mana tuh ada itu yang nontonnya sampai 24 juta. Bukan di India, bukan. 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 India mah memang kotor, sampah, banyak sampah. Tapi ada negara yang memang itu, pokoknya kalau diceritakan mah ini. Oh iya, saya nggak tahu. Bagus. Udah mau buku Kingkun Wah, halaman 3 Halaman 3. jadi dia Apa biasanya buku gitu. Kingkun? tentang keartisan. Jadi begini, saya harus baca lagi buku Mengutip Kingkun, lagi. mengutip lagi dari buku Kingkun. Bintang, bulan adanya di atas. Tanah, air, pohon adanya di bawah. Bagaimana kita bersinergi dengan semuanya itu? Intinya harus kita banyak bersyukur gitu. Dari saya baca dari buku Kingkun. Halaman 3 3 berarti. halaman 3. Banyak bersyukur dan Banyak
berdoa. Jadi terus. Jadi pan ditulis lagi dinya dong bersyukur tidak ada tambahan. Dan banyakin duit. Nah, iya, ya bersyukur itu pasti banyak duit. Iya. Oke, cukuplah. Jadi- ini semoga Mbak Nikita Mirjani dalam kasusnya Cepat selesai. ya. Dan menemukan solusi yang Terbaik baik lah. ya untuk kedua belah pihak lah. Dan untuk Kang Sule juga cepat dipulihkan kembali kesehatannya dan cepat lagi Berkarir bisa lagi. menghibur lagi masyarakat Indonesia. Bisa live TikTok lagi dia. Karena saya juga nggak bisa ngejudge seseorang bersalah tidak, ya kita pun banyak salah. Gitu. Jadi Ya, Betul. kita koreksi diri. sendiri aja. Ya, siapapun orangnya ya semoga Semoga itu. Panjang deh. Iya. Oke, cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.